بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak kelas 10 di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki dan penguasa hari nanti di hari kiamat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, yang tidak dimurkai dan juga tidak tersesat. Itu artinya surat Al-Fatihah ya, sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung beranjak ke surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini hanya Allah yang tahu masalah artinya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu adalah
tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi semua memang Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita semua kembali kepada Al-Quran. Maka bagaimanapun manusia sebagai hamba Allah tidak boleh meninggalkan bacaan Al-Quran dan mempelajarinya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan alam gaib, maksudnya mereka yang percaya dengan adanya alam gaib. Alam gaib itu di sini yang terlihat adalah alam manusia. Nah, yang tidak terlihat banyak, malaikat, Allah juga tidak terlihat tapi ada. Malaikat, jin, itu nggak terlihat mata kita. Memang harus kita percayai, termasuk iman juga. Wa yuqimunas shalat, dan melakukan sholat, dan mau mimma razaqnahum, apa yang direzekikan oleh Allah, mau dia bernafkah, mau dia bersedekah. Lah itu orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Walladzina yu'minuna, dan juga orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada umat kepada nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu siapa saja yang diturunkan. Ada kan kitab yang diturunkan sebelumnya, kitab Al-Quran, kitab Injil, Taurat. Kita harus percayai semua itu. Beriman berarti kita beriman kepada Rasulnya. Nah, apalagi Rasulnya yang dititipkan oleh Allah kitab-kitab. Bil akhirati hum yuqinun, dan juga dengan akhirat juga harus yakin. Kalau kalian nggak yakin berarti nggak punya iman. Iman dengan adanya, percaya dengan adanya hari kiamat, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, itu merupakan iman dengan adanya akhirat. Ini termasuk keyakinan juga, termasuk iman. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah petunjuk dari Allah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan juga mereka itu orang yang sukses, orang yang beruntung. Siapa? Yang mereka tadi disebutkan tadi itu. Orang yang beruntung, yang mau beriman dengan hal gaib, dan juga yang mau melaksanakan sholat. Yang nggak sholat berarti yang tidak beruntung. Tidak beruntung itu, tidak mendapatkan hidayah. Yang tidak mau sholat berarti tidak mendapatkan hidayah. Nah itu, dan juga diantaranya juga orang yang mau bersedekah, orang yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita dan kepada nabi-nabi sebelum kita, itu harus beriman, kita percaya gitu. Dan juga la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi. Nabi Isa sudah ada sebelumnya, cuma turun lagi nanti menjelang hari kiamat. Percaya juga orang yang beruntung yang mendapat hidayah itu orang yang percaya dengan adanya hari kiamat, yakin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun, dan Nabi Muhammad oleh Allah, orang yang kafir itu apakah sudah kau takut-takuti mereka atau belum sehingga mereka tidak mau beriman? Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, tapi itu wewenang Allah masalah hidayah itu. Meskipun Rasulullah sudah menyampaikan ajaran-ajaran Allah, tapi kalau masalah hidayah itu sudah wewenang Allah. Khatarallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini orang yang sebaliknya tadi, kebalikannya orang yang tidak mendapatkan hidayah. Allah menstempel hatinya dan pendengarannya. Wa ala absarihim, penglihatannya pun juga tertutup bagi orang, karena mereka tidak mau beriman, tidak mau beriman, ya akhirnya mengkufuri dengan ayat-ayat Allah,
tidak melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran, walahum adzabun adzim, mereka itu akan mendapatkan siksaan yang besar, yang agung dari Allah. Ada juga wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi'minun. Mereka itu mengatakan, ada sebagian juga yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka itu tidak beriman. Nah, ini nanti kita teruskan. Ini berarti orangnya munafik ya. Tapi mereka itu tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Tapi bilangnya percaya kepada Allah dan hari akhir, tapi tidak percaya. Apa itu istilahnya? Banyak mungkin ya, semoga kita bukan golongan orang-orang yang seperti ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah zahiran wa batinan sampai akhir hayat kita. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.